Testing. Testing. Shalom. Selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Hari Minggu yang dingin ini kita bersyukur kita bisa memberikan waktu untuk berkumpul bersama-sama. Sebelumnya saya beritahukan juga Natal sudah dekat, dan untuk itu di belakang kita sudah siapkan kotak Natal untuk membantu perayaan Natal. Kita bersama yang akan diadakan pada tanggal 26 Desember. Nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh sekretaris dalam warta jemaat. Kita akan mulai ibadah kita hari ini. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Pekan Diakonia saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai dengan iringan musik Bapak Mardi Kale. Hari ini di sebelah kanan karena kunci piano satu lagi tidak ditemukan. Oke, kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Gereja Perki Nederland saat ini. Untuk itu marilah kita beribadah kepada Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Masyurkan Rajamu ayat 1 dan ayat 4 seperti di Bimer. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu ketiga di bulan November, dan tema kita di hari ini masih tetap menyatu dalam Kristus, mempersiapkan kedatangannya untuk melayani sebagai tubuh Kristus. Dan sesuai dengan tema, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 422 ayat 1. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, mana masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Saya mengundang jemaat untuk berdiri, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari pertama Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. Pertama Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang berkata, kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 83 ayatnya yang pertama. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib,
saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Jemaat dipersilakan duduk. Ada sekolah minggu. Alleen een dochter en een moeder. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan selalu mau berterima kasih kepadamu atas segala kebaikan-mu dalam kehidupan kami. Di mana Engkau selalu setia menjaga dan memelihara perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga di hari Minggu yang indah dan kudus ini, kami boleh bersekutu di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah kepadamu. Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, yang patut kami sembah dan puji di sepanjang umur hidup kami. Saat ini Bapa, kami ingin membaca dan merenungkan berita sabda-Mu. Tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini, supaya kami boleh diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengerti arti dari berita sabda-Mu, sehingga kami boleh merenungkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Hemelse Vader, we danken u dat u altijd trouw bent in ons dagelijks leven. U begeleidt en beschermt ons allen, totdat wij op deze zondagochtend hier in uw huis samen mogen komen om u te dienen. We gaan zo de Bijbel lezen. Wees bij ons, Vader. Geef ons allen de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij uw woord goed mogen begrijpen en in ons dagelijks uw woord in de praktijk moeten brengen. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus onze Heer, het levende woord. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius 20 ayat 20 sampai dengan yang ke-28 yang berbunyi demikian.
Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, bahwa kita boleh berkumpul, bersekutu di rumah Tuhan untuk mengucap syukur kepadanya atas segala anugerah dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil-Injil Perjanjian Baru, keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, menyajikan, jadi setiap Injil ini menyajikan aspek-aspek yang berbeda namun saling melengkapi dalam pelayanan dan misi Kristus. Dan ciri utama dari kitab Injil Matius yang sudah kita baca adalah presentasi tentang Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan kepada Israel dan perannya sebagai raja orang Yahudi, serta informasi tentang kerajaan di mana Yesus sendiri akan memerintah. Nah, Yesus pada mulanya diutus kepada domba-domba yang hilang di bangsa Israel sebagai penggenapan nubuatan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Perjanjian Lama. Dan pasal-pasal awal dari Injil Matius menggambarkan bagaimana Yesus sendiri meneguhkan pernyataan mesianisnya melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat ketika dia mengajar tentang kedatangan kerajaannya. Tetapi ketika pelayanan, misi, dan klaim atau
pengumuman mesianisnya ditolak oleh para pemimpin Yahudi, kita bisa baca di pasal 12, Yesus tahu bahwa kerajaan surga yang dia akan dirikan itu tertunda. Dan sejak saat itu kita akan menemukan perubahan secara halus dalam pendekatannya, di mana Yesus mulai mengajarkan tentang kedatangan kerajaan dalam perumpamaan. Dan juga dia mulai mempersiapkan para muridnya, para pengikutnya untuk menghadapi kenyataan yang akan meresahkan bahwa dia sebagai guru mereka akan dikhianati, dijatuhi hukuman mati, dan diserahkan ke tangan orang-orang yang bukan Yahudi, di mana dia akan diejek, disesah, dan dituduh sebagai orang yang bersalah, kemudian disalibkan. Saudara-saudara, meskipun Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kematian dan kebangkitannya, para pengikut Kristus pada waktu itu tetap dipenuhi dengan antisipasi yang penuh dengan semangat akan datangnya kerajaan. Seperti yang Petrus tunjukkan ketika dia menjadi Rasul Tuhan, bahwa dia telah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikuti dia, mengikuti Yesus, dan merasa bahwa mereka semua sebagai pengikut, sebagai Rasul, murid mereka layak untuk mendapatkan pahala, upah yang besar, dan posisi yang tinggi di dalam pemerintahan atau kerajaan Tuhan Yesus. Sehingga tidak aneh kalau di dalam pembacaan kita hari ini, Ibu Yakobus dan Yohanes, dua murid Tuhan Yesus, dengan berani meminta agar Yesus memberikan kedua putranya ini untuk mendapatkan tempat yang terhormat di sisinya, di sisi Tuhan Yesus. Nah, para murid masih memandang Yesus sebagai raja mereka yang akan menang, dan bukan sebagai hamba Allah yang akan menderita dan yang akan menghapus dosa dunia. Sehingga demikian mereka mengesampingkan pengharapan khusus mereka sendiri, posisi yang ditinggikan, mendapat tempat yang layak di dalam pemerintahan baru dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, namun Yesus tahu bahwa rencana Allah bagi bangsa Israel dan kerajaan mileniumnya yang akan datang itu akan tertunda karena ketidakpercayaan secara umum, secara nasional di tengah-tengah bangsa Israel sendiri. Dia tahu bahwa sebelum dia memerintah sebagai raja segala raja di atas takhta Daud di kota Yerusalem, dia akan dihina dan ditolak oleh orang-orang sebagai seorang manusia yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita duka, sedih. Dan Yesus juga mengetahui bahwa para pengikutnya, gereja juga sekarang ini diharapkan mengikuti teladannya dan mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang sama seperti yang akan dialami oleh Yesus sendiri. Yesus juga tahu bahwa mereka yang mengikuti dia harus memikul salib mereka sendiri dan mengikuti dia melalui jalan penderitaan dan kesakitan, kesulitan, dan penganiayaan. Saudara-saudara, akhirnya Yesus perlu mengoreksi pemikiran para pengikutnya yang keliru, dan karena itu ia memanggil mereka kepadanya dan berkata, "Kamu tahu bahwa penguasa-penguasa bangsa-bangsa lain yang memerintah atas mereka dan mereka yang berkuasa di antara mereka menggunakan kekuasaannya terhadap orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan barang siapa ingin menjadi yang terdahulu, yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, bangsa Israel telah dipilih dari seluruh umat manusia untuk menjadi bangsa yang melaluinya penebus yang dinubuatkan Allah akan lahir. Mereka juga, bangsa Israel ini juga dipilih untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di bumi, dan yang akan mengajarkan bangsa-bangsa lain tentang Tuhan mereka dan rencana penebusannya. Mereka itu telah ditugaskan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain dan yang akan membawa orang-orang yang beriman kepada perkemahan bangsa Israel sendiri. Tapi apa yang terjadi? Bukannya mereka memenuhi panggilan Tuhan sebagai bangsa pilihan, bangsa Israel justru dipengaruhi oleh bangsa-bangsa kafir di sekitarnya dan mendambakan pemerintahan yang tidak bertuhan dan sikap materialistis. Nah, karena alasan inilah bangsa Israel dikesampingkan untuk sementara waktu, sementara Allah menerapkan kesempatan yang baru dan melanjutkan rencana penebusannya melalui tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah, saudara-saudara, walaupun para murid akan menjadi pemimpin dalam pemerintahan Kristus yang baru, mereka tidak boleh menjadi seperti bangsa-bangsa lain yang memerintah berdasarkan posisi, status, kekuasaan, dan kemakmuran. Pengikut-pengikut Kristus tidak boleh memuji-muji manusia. Mereka tidak boleh mendasarkan kesuksesan mereka pada hal-hal seperti status atau uang. Mereka harus menjadi sama seperti Yesus, anak manusia yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani orang lain. Mereka harus menjadi cerminan Yesus yang datang untuk memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan seperti para murid di zaman Kristus, prinsip-prinsip ini juga berlaku sama bagi kita semua sebagai gereja yang dipanggil dengan namanya. Jadi pelayanan yang sejati dilakukan untuk kepentingan orang lain dan bukan untuk promosi diri sendiri. Pelayanan yang benar dan berbuah tidak dilakukan untuk apa yang kita terima, tetapi untuk apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Kepemimpinan yang saleh tidak dimaksudkan untuk melayani kepuasan emosional kita secara pribadi atau untuk mendorong keegoisan pribadi kita, tetapi untuk melayani orang lain seperti yang dilakukan Kristus. Jadi sebagai anak-anak Allah, saudara-saudara, kita tidak boleh mencerminkan apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi harus menjadi serupa dengan Kristus melalui kuasa Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Semoga kita tidak pernah melupakan perkataan penting Kristus kepada para muridnya dan mengingatkan bahwa barang siapa ingin menjadi besar, ia harus menjadi hamba. Dan barang siapa ingin menjadi yang utama, ia harus menjadi seperti hamba. Semoga kita siap dan bersedia untuk menjalani kehidupan yang melayani. Dan sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang, kiranya hidup kita sebagai orang percaya tengah-tengah dunia ini juga menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah oleh karena anaknya, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, seperti yang kita dengar bersama bahwa tema ibadah kita pada hari ini adalah menyatu
di dalam Yesus Kristus untuk mempersiapkan kedatangannya dalam melayani, dalam pelayanan kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja di dunia saat ini. Dan kita dapat mengingat kembali lewat perenungan kita pada hari ini, panggilan kita sebagai gereja, yaitu untuk melayani sesama. Sama seperti Kristus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan hidupnya bagi orang lain. Amin. Saudara-saudara, kita sambut perenungan hari ini dengan melakukan nyanyian Kidung Baru 119. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan masa. Kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, dan doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan di pagi hari ini. Sebagai gereja-Mu yang Engkau telah tempatkan di tengah-tengah dunia ini, kiranya Engkau menganugerahkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami, hamba-hamba-Mu ini, untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia kepadamu. Kuatkan dan mampukan kami untuk selalu sedia dan siap di dalam tugas pelayanan sebagai panggilan kami untuk menjadi hamba-hamba yang boleh bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biar kiranya juga gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini yang sudah Engkau utus menjadi saksi
yang benar di dalam pemberitaan firman-Mu, di dalam mewartakan Injil keselamatan bagi banyak orang, boleh mendapatkan kekuatan, kemampuan, dan keberanian untuk menjalankan tugas sebagai murid-murid-Mu, sebagai gereja-Mu, dan hamba-hamba yang setia. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan bangsa-bangsa di dunia di dalam usaha untuk menciptakan perdamaian dan persatuan di antara seluruh masyarakat dan bangsa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan selalu memampukan para aparat pemerintah yang telah Engkau panggil untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh kebijaksanaan, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran perdamaian boleh menjadi bahagian dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan dunia di mana terjadi peperangan, bencana alam, adanya kekerasan dan ketidakadilan. Kami berdoa juga untuk anak-anak yatim piatu, janda dan duda, dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan dan mampukan mereka untuk menghadapi dan menjalani pergumulan kehidupan mereka ini. Dan kami berdoa kiranya pada waktu yang Engkau tentukan, kiranya dunia ini boleh tercipta lagi kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang menderita, mereka yang bergumul dalam kehidupannya. Kami juga berdoa khususnya untuk Gereja Perki di negeri Belanda ini, untuk Ketua Majelis Sinode Ibu Pendeta Ida dan keluarga, para pendeta dan hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki, Nederland dan keluarganya. Juga Majelis Jemaat GPN di regio Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Gelderland, Voorbrugge dan Zwolle, beserta seluruh jemaat Gereja Perki di Nederland. Tuhan Bapa di surga, Kepala gereja kami, biar kiranya Engkau selalu menganugerahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, mulai dari GPN pusat sampai di kota-kota, agar supaya kami boleh menjalankan tugas panggilan kami, khususnya di dalam diakonia pelayanan bagi sesama kami yang membutuhkan perhatian dan juga pertolongan. Kiranya kami boleh menjalankan semuanya itu dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sakit, yang juga berada dalam proses pemulihan. Khususnya kami berdoa untuk saudara kami Steve De Freitas, Ibu Gio Mukhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampo, Bapak Rohandi Kaligis, Bapak Wilmostart, mereka yang juga sedang sakit, untuk kami doakan pada hari ini biar kiranya
Tuhan yang memberkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang Maha Kuasa akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang selalu berharap dan bersandar kepada pengasihan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk Bapak John Irawan, di mana pada hari Rabu yang akan datang akan dioperasi pita suaranya. Tuhan kiranya juga menyertai Bapak John, Ibu Dewi dan seluruh anggota keluarganya supaya mereka tetap kuat dan teguh di dalam iman bahwa Tuhan Yesus yang berkuasa atas kehidupan umat ciptaannya, Dia juga yang akan memberikan yang terbaik bagi Bapak John Irawan. Kiranya juga Engkau memberkati para medis, dokter dan juru rawat yang nanti akan menjalankan operasi ini, supaya mereka juga dikuatkan dan dimampukan oleh Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga mereka dapat menjalankan tugas ini dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun, khususnya Armando Titale, Joachim Simatupang. Mereka juga yang berhari ulang tahun, tapi kita tidak sempat menyebutkan namanya. Tuhan berkati kiranya kesukacitaan mereka ini dalam ketambahan usia setahun. Biar kiranya kasih berkat anugerah-Mu Bapa boleh selalu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka setiap hari. Juga untuk jemaat yang akan berlibur, khususnya buat Bapak Rensi dan Ibu Clara Pikaulima, Ibu Silvi dan Tino Kaicili, Tuhan kiranya juga akan menyertai perjalanan mereka kemanapun mereka akan pergi dan berada. Sertailah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Lindungi dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan maut, dan juga segala macam sakit penyakit, supaya mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka dengan selamat, boleh menikmati masa libur mereka dengan sanak famili, keluarga dan sahabat, dan kiranya mereka juga boleh tiba nanti pulang ke rumah, ke Nederland dalam keadaan yang sehat, selamat, dan diberkati. Ya Bapa, ya Tuhan kami di surga, untuk jemaat yang hadir pada saat ini dan juga jemaat yang mengikuti ibadah Gereja Perki Nederland ini, Tuhan kiranya juga akan selalu menyertai kami di dalam kehidupan kami di minggu yang baru. Tuntun dan bimbing kami setiap hari, siang dan malam hari Bapa, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga boleh menjalani dan menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami dengan penuh sukacita dan penuh penyerahan kepada kasih dan kemurahan-Mu, sehingga di minggu-minggu yang akan datang kami boleh berkumpul lagi di rumah-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa yang selalu kami bawa, hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Allah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang akan kita bacakan bersama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyi dari NKB 93 ayat yang pertama dan yang keempat. Mari kita berdoakan persembahan kami dengan bersama-sama ucapkan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan biarlah semua ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Marilah kita berdiri dan kita melakukan bersama-sama nyanyian Kidung Baru 143. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan,
Yesusku, Kau tidakkan aku lupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Selamat berhari Minggu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 19 November 2023. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Setelah ibadah hari ini juga akan diadakan Bible Study penelaahan Alkitab yang akan dimulai pada jam 12 siang akan dipimpin oleh Vikaris Tami Lailogo. Bible Study akan diadakan di rumah keluarga Aipasa Gerungan yang beralamat di Willem Gerspad nomor 40 Amsterdam. Minggu 26 November 2023, ibadah di gedung gereja De Drie Stromen akan dimulai pada jam 9.30 pagi dan akan dipimpin oleh Ibu Deborah Iriani Simatupang. Kolektif persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Gereja Perki Nederland setempat, dan untuk jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Dan juga telah disediakan kotak persembahan syukur Natal untuk persiapan Natal yang akan diadakan di Perki Amsterdam Zuidoost. Juga akan saya umumkan Natal bersama di Gereja Perki Nederland cabang yang lain. Minggu 10 Desember 2023 akan diadakan Natal bersama di Gereja Perki Nederland Almere yang dimulai pada jam 3 sore dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Moses Tahitu. Juga akan diadakan di Arnhem dan Voorbrug ada Natal. Di Arnhem akan dimulai juga pada jam 3 sore dan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai.
GPN Voorburg juga akan mengadakan Natalnya pada tanggal 10 Desember dimulai pada jam 2 siang dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riau Rika Patinama. Minggu 17 Desember Natal di Zwolle akan dipimpin oleh Ibu Francis Makatipu Kambai. Dimulai waktu dan tempat akan diumumkan kemudian. Natal di Gereja Perkinederland Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Senin 25 Desember 2023 dan akan dimulai pada jam 4 sore di Gereja De Nieuwstad dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riau Rika Patinama. Ibadah tutup tahun GPN Amsterdam Zuidoost akan diadakan pada hari Minggu 31 Desember pada jam 5 sore dan akan dipimpin oleh Ibu Ida Ana Riau Rika Patinama yang bertempat di Nieuwstad Kerk. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.